Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Diawali dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita membaca doa, marilah kita langsung saja ke materi menyambut usia balik. Anak-anakku sekalian, apakah kita sudah balik atau belum? Nah, kita harus mengetahui apa itu balik dan tanda-tandanya serta kewajiban-kewajiban apa yang nanti akan kita lakukan setelah balik. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu nanti anak-anak mampu menjelaskan konsep balik itu seperti apa, kemudian nanti bisa mengidentifikasi tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu fikih itu seperti apa, kemudian nanti mengidentifikasi tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi, dan nanti anak-anakku semuanya bisa memberikan contoh atau tanggung jawab apa jika kalian sudah balik. Tahukah kalian sekarang sudah balik atau belum? Tentunya ada yang bertanya-tanya. Oh, aku belum balik. Oh, aku sudah balik. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang kalian itu sudah balik atau masih anak-anak? Kalau dilihat umurnya sekarang masih umur berapa? Umur 10 ya. 10 tahun. Kira-kira sudah balik atau belum? Nah, semuanya nanti akan terjawab di sini. Baik, langsung kita akan belajar tentang balik. Anak-anak, apakah balik itu? Balik itu menurut bahasa itu adalah sampai. Berasal dari bahasa Arab ya. Sampai. Sedangkan menurut istilah yaitu adalah kedewasaan bagi seorang muslim atau muslimah. Yang nantinya setelah dewasa akan dikenai kewajiban-kewajiban tertentu oleh hukum agama. Jika kalian sudah tahu sekarang apa itu balik, maka kita lanjut. Kemudian balik di situ nanti akan ada menurut pandangan ilmu fikih dan pandangan ilmu biologi. Nah, ilmu fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum Islam. Ilmu ini nanti membahas aturan-aturan ibadah yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Ilmu fikih itu di dalamnya mengajari tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah.
Kemudian yang selanjutnya yaitu ilmu biologi. Nah, ilmu biologi itu ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat hidup atau sifat makhluk hidup. Nah, ada manusia, ada binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Ilmu ini nanti lebih spesifik lagi membahas tentang tubuh, biasanya anatomi tubuh manusia, mulai badan dan sebagainya, badan, kaki, tangan, dan sebagainya. Baik, jika sudah tahu ilmu fikih itu apa, kemudian ilmu biologi itu apa, maka kita akan membahas tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih, tanda-tanda balik itu bagi laki-laki itu ada namanya mimpi basah. Mimpi basah itu seperti apa, Pak? Mimpi basah itu kamu mimpi ya, tiba-tiba celananya, pakaian kamu basah, tapi bukan ngompol ya. Bukan ngompol, mimpi itu mimpi basah, keluar air spermanya atau air maninya. Kemudian bagi perempuan juga nanti mimpi basah ya. Mimpi basah dari alat kemaluannya. Kemudian yang kedua adalah perempuan keluar darah haid atau menstruasi dari alat kemaluannya. Sedangkan laki-laki tidak ya. Laki-laki hanya mimpi basah. Kemudian yang ketiga yaitu sudah berusia 15 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan, jika sudah berusia 15 tahun, meskipun dia tidak atau belum mimpi basah, belum menstruasi, maka dia sudah dikenai status sebagai balik. Kemudian menurut ilmu biologi, tanda-tanda balik itu menurut biologi, ilmu biologi, yang bagi laki-laki, di sini saya sebutkan ada tumbuh kumis. Jika kumisnya mulai tumbuh, maka dia bisa dikatakan sudah mempunyai ciri-ciri orang yang sudah balik. Ya. Kemudian keluar jenggot, kemudian alat rambut jambang, ya. Kemudian rambut di alat kelaminnya, rambut ketiaknya sudah keluar, berarti dia sudah mempunyai tanda-tanda bahwa dia adalah sebagai orang yang sudah balik. Kemudian badannya kekar, berotot, jakun di lehernya itu sudah keluar menonjol ya. Kemudian suaranya terlihat berat, badannya cepat besar, kemudian nafsu makan meningkat, gerak lebih aktif. Itu adalah perubahan dari segi fisiknya atau ilmu biologinya. Kemudian secara mental, ya, dia akan menunjukkan sikap-sikap sebagai berikut. Nah, biasanya orang yang mulai beranjak balik atau dewasa, dia cenderung cuek, tenang, dan mengandalkan rasionalnya, pikirannya. Baik, selanjutnya yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan. Jika tadi sudah laki-laki, sekarang perempuan. Nah, di sini nanti yang perempuan-perempuan itu jangan kaget dan jangan bingung ya, jika pinggul atau payudaranya nanti membesar. Payudaranya membesar. Bisa jadi itu tanda-tanda sudah mau beranjak dewasa atau balik. Kemudian tumbuh rambut di alat kelaminnya. Nanti semua orang pasti ada ya tanda-tanda ini, tumbuh rambut di alat kelaminnya.
kemudian rambut ketiaknya, kemudian tadi menstruasi atau haid ya, di perempuan itu menurut ilmu biologinya dia akan menstruasi atau haid. Kemudian suaranya akan lebih merdu, badannya cepat besar, geraknya lebih aktif, kemudian nafsu makan meningkat. Secara mental, dia akan lebih sensitif, minta perhatian yang lebih, ya. Kemudian sikap manjanya juga lebih, mudah menangis dan mengadu, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi tanda-tanda atau perubahan fisik menurut ilmu biologi orang atau orang dewasa perempuan yang sudah balik. Kemudian setelah kita tahu tanda-tandanya, oh saya sudah balik atau belum. Ternyata orang yang sudah balik, menurut ajaran kita, ajaran Islam itu harus atau diwajibkan untuk mandi besar ya, atau mandi junub. Jadi setiap anak yang beranjak dewasa ya, atau mengeluarkan tanda-tanda mimpi basah, kemudian keluar menstruasi. Jika perempuan setelah menstruasi itu setelah tuntas bersih itu wajib mandi wajib atau mandi junub. Untuk apa? Untuk membersihkan diri dari hadas besar. Karena orang yang beribadah sholat itu harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, hadas besar ini caranya bagaimana? Dengan mandi wajib atau mandi junub. Niatnya bagaimana? Nawaitul husla liraf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Jika sudah mandi wajib, maka kewajiban-kewajiban selanjutnya, berarti kalian sudah diberikan kewajiban, diberikan hukum wajib untuk melakukan ibadah. Jika kewajiban-kewajiban yang diwajibkan tidak dilakukan, maka kalian mendapatkan hukuman atau mendapatkan sanksi berupa dosa. Selanjutnya, jika kalian sudah mengalami tanda-tanda balik yang disebutkan oleh Pak Amir tadi di depan, maka kalian itu disebut sebagai mukalaf, yaitu orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Apa saja? Berikut Pak Amir contohkan kewajiban-kewajiban yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah sholat fardu. Kalau kelas 1, kelas 2 kamu belum balik, kelas 3 belum balik, belum melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, masih tidak apa-apa, masih boleh. Ya. Belum dihukumi wajib. Nah, tapi jika sudah keluar tanda-tanda baliknya, maka kalian sudah wajib melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Semuanya harus dilakukan. Kemudian kewajiban yang kedua, jika kalian sudah balik, maka wajib hukumnya untuk menutup aurat. Aurat itu apa? Aurat itu adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat.
Bagi laki-laki auratnya yaitu anggota badan antara pusar dan lutut. Nah, udel dan dengkul kalau bahasa Surabayanya. Pusar dan lutut. Kemudian jika perempuan adalah seluruh badannya, ya, selain wajah dan telapak tangannya itu harus tertutup. Jadi perempuan kami pesan untuk menutup auratnya, ya. Kalau bisa berhijab lebih bagus. Kemudian selanjutnya yaitu kewajiban mencari ilmu. Kewajiban manusia, orang muslim yang sudah balik, ya, maka dia harus mencari ilmu, harus sinau, harus belajar, ya. Karena mencari ilmu itu hukumnya wajib. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada anak sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.